Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul kembali dalam media via Zoom ini guna untuk melanjutkan kembali kajian kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan kita dalam menghadirkan kajian-kajian rutinitas kita dan juga talaki-talaki. Semoga Allah berikan ganjaran yang kita lakukan ini dan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah sampai yaumul qiyamah nanti. Salam dan salam selalu kita hidangkan keharibaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta tabi'at tabi'in, dan juga beserta umat-umatnya yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan talaki Al-Quran kita. Namun sebelumnya seperti biasanya kita akan eh, mengisi beberapa menit, ya. Insya Allah malam hari ini kita mulai kajian baru kita tentang mengkaji kitab Syama'il An-Nabawiyah yang insya Allah ijazah Al-Jazariyah, Muqaddimah Jazariyah insya Allah nanti akan kita ijazahkan saat talaki ikhwan. Jadi agak supaya lebih efisien waktunya dan malam ini insya Allah kita akan kaji terkait dengan mukadimah ataupun intro-intro terlebih dahulu terkait dengan Syama'il Muhammadiyah. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui bahwasannya kitab Syama'il Muhammadiyah adalah salah satu kitab hadis yang dikarang oleh seorang ulama hadis yang bernama Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa yang lahirnya di Tirmidz, yang dikenal dengan Imam Tirmidzi. Mungkin secara nama kita nggak familiar, tapi kalau sudah disebutkan Imam Tirmidzi atau Imam Turmuzi, langsung terbayang, oh ini ulama hadis, gitu. Imam Turmuzi ini dikenal dengan Turmuzi karena lahirnya itu di Tirmidz atau di Turmuz. Tirmidz itu di salah satu nama kota, nama wilayah yang berada sekarang di negaranya Uzbekistan. Juga ulama-ulama hadis yang lain seperti Al-Imam Bukhari itu dikenal dari daerahnya Bukhara. Bukhara itu juga di Uzbekistan. Jadi kalau kita melihat, meneliti ternyata ulama-ulama ini nggak semua lahirnya di Arab, di tanah Arab, nggak. Justru di Uzbek, ya, itu Asia Tengah. Dan mereka-mereka ini bukan orang Arab, bukan. Justru yang ahli bahasa Arab saja bukan dari orang Arab sendiri. Yang buat kitab Nahu, itu orang-orang Basoroh, orang Kufah. Mereka orang mana? Orang Persia, bukan orang Arab. Juga ahli-ahli hadis kebanyakan dari Uzbekistan. Kalau kita punya rezeki, ini salah satu negara yang sangat ingin saya kunjungi adalah Uzbekistan. Karena di sana banyak makam-makam makam-makam para sahabat, juga makam-makam ulama-ulama hadis. Ternyata ulama-ulama hadis itu banyak lahir itu di Uzbek. Subhanallah, termasuk salah satunya Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi secara lahirnya itu berderetan setelah Imam Bukhari. Makanya beliau itu juga salah satu anak asuhnya atau salah satu santrinya Imam Bukhari.
muridnya Imam Bukhari. Namun kalau Imam Bukhari itu sangat lebih spesifik, filternya itu sangat selektif ya kalau dalam dalam memfilterasi hadis-hadis sahihnya, sehingga hadis sahih yang kita kenal sekarang adalah hadis sahih dari Imam Bukhari. Sedangkan Imam Turmudi di dalam kitabnya Jami'us Sahih, beliau itu banyak mengumpulkan hadis-hadis sehingga yang menurut beliau sahih, tapi menurut Imam Bukhari itu dhaif. Begitu. Jadi nggak terlalu selektif, agak terlalu, kalau bahasa kita, mudahan orangnya. Jadi nggak terlalu strict gitu dalam menilai hadis. Sehingga menurut beliau itu sahih, tapi menurut Imam Bukhari, ini dhaif, tidak bisa diambil karena kenapa? Salah satu perawinya mungkin ada yang fasik, ada yang mungkin lemah hafalannya dan sebagainya dan segala semacamnya gitu. Adapun Imam Abu Isa, ini dikenal dengan juga Abu Isa ini, beliau itu wafat tutup usia di umur 70 tahunan. Secara spesifiknya tidak disebutkan, namun riwayat mengatakan di umur beliau 70 tahunan. Dan kita akan mendapatkan makam beliau ada di Uzbekistan. Dan beliau itu sudah menghabiskan seluruh umur hidupnya di dalam menuntut ilmu, mencari hadis-hadis. Sehingga di akhir hayat beliau dikisahkan bahwa beliau eh, kehilangan penglihatan ya. Mungkin juga karena terlalu getol dalam mencari ilmu sehingga sampai beliau buta. Ada riwayat mengatakan beliau juga sempat dari kecilnya juga sudah buta. Tapi yang sahih itu riwayat yang mendekati kebenaran, yaitu tentang beliau buta di akhir-akhir hayatnya. Berbeda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari justru terlahir dengan sudah tidak punya penglihatan. Ternyata Allah kasih Allah kasih anugerah yang begitu luar biasa karena berkat doa seorang ibunya sehingga Imam Bukhari mendapatkan penglihatan dan menjadi seorang ulama hadis. Dan salah satu guru Imam Turmuzi adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslimnya. Baik, kitab ini yang beliau karang itu adalah dinamakan dengan Syama'il An-Nabawiyah atau bisa dikenal dengan Syama'il Muhammadiyah. Kalau nama lengkapnya Syama'il Muhammadiyah ya, wa Khasaisul Mustafawiyah. Nah, itu nama nama lengkapnya kitab ini. Di dalam kitab ini beliau merangkum hadis-hadis yang menceritakan secara detail tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fisiknya, kemudian sifatnya, kemudian apa yang dikenakan, apa yang dipakai, terus kemudian bagaimana pakaian perangnya. Secara detail sekali kita tidak menemukan hadis-hadis yang menceritakan tentang fisik atau gambaran Nabi kecuali di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka alhamdulillah kesempatan pada malam ini mari kita mendekat mengenal sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihatnya, ya tentunya kita tidak pernah melihatnya. Bahkan mungkin di antara kita, alhamdulillah, kalau sudah pernah dimimpikan bertemu dengan baginda Nabi, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya belum, nah ini salah satu kesempatan. Mari mengenal detail bagaimana sih sosok baginda Nabi yang selama ini kita ngefans. Kita mengatakan kita ngefans sama Nabi, kita cinta sama Nabi, tapi kita nggak kenal sosok Nabi. Justru lebih kenal dengan artis K-pop Korea atau nama-nama lainnya, ya. Itu yang selalu tergambar di dalam benak kita. Bagaimana keindahan fisik baginda Nabi kita tidak pernah tahu. Mungkin selama ini juga tidak pernah kita dapatkan. Di mana sih ada yang menjelaskan tentang baginda Nabi? Nah, inilah kitab Syama'il Muhammadiyah. Di dalam kitab ini Imam Turmuzi menghimpun 56 bab yang menceritakan 56 subbab ya, dan juga terhimpun dari hampir 200 hadis di dalamnya. Ya, 150-an hadis kalau tidak salah. Nah, hadis-hadis ini para
imam-imam yang lain atau ulama-ulama menilai tidak semua sahih. Ya, ada juga hadis-hadis yang dhaif. Namun kebanyakan sahih. Kebanyakan sahih tapi ada juga yang dhaif. Masalah tentang terkait dengan sejarah, saya ingin mengatakan kalau kita mengkaji hadis dan hadis itu bercerita tentang sejarah, tidak bercerita tentang bagaimana hukum ibadah, juga tidak bercerita tentang ketuhanan, tidak masalah kalau riwayat itu meskipun dhaif. Untuk menambah wawasan, tidak masalah meskipun kita kaji hadisnya dhaif. Bahkan permasalahan fadailul a'mal, misalnya tentang kelebihan-kelebihan suatu ibadah. Sebagian mungkin ada para asatidz, para ulama yang membid'ah-bid'ahkan, tapi sebagian ulama-ulama hadis mengatakan tidak masalah kalau dipelajari ataupun diamalkan. Jadi fadailul a'mal tentang amal-amal, misalnya tentang apa kelebihan yasinan di malam Jumat, kadang itu nggak ada dalilnya. Mungkin dalilnya itu ada, cuma dhaif. Kalau kita amalkan boleh, boleh-boleh saja. Nah, meskipun hadisnya dhaif. Baik, kita langsung masuk ke dalam bab yang pertama. Di dalam bab ini, Abu Isa At-Tirmidzi menjelaskan terkait dengan sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan beliau ingin menggambarkan, ya, bukan beliau yang gambarkan ya, tapi para sahabat Nabi turun-temurun sehingga sampai informasinya ke Abu Isa At-Tirmidzi dan beliau yang merangkum semua seluruh informasi-informasi tentang baginda Nabi dalam dalam satu bukunya yang disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Syama'il itu bisa dimaknai dengan kesempurnaan. Kesempurnaan sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ingin mendekat, ya, ingin mendekat, mengenal sosok Nabi secara lebih detail, maka bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Berbeda dengan kitab-kitab sejarah, Sirah Nabawiyah itu berbeda. Itu menjelaskan tentang bagaimana perjalanan kehidupan Nabi dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya Syama'il Muhammadiyah tidak berurutan sejarah Nabi, cuman ada susupan-susupan sejarahnya tentunya. Ya, tapi ini lebih detail orientasinya, tujuannya ingin membahas bagaimana sosok baginda Nabi. Jadi kalau kita melihat biografinya secara detail, ya inilah kitabnya gitu. Jadi ya mungkin satu sisi juga satu benak ini kita juga sempat kepikiran nih. Saya pribadi juga sempat kepikiran ya di zaman sekarang yang begitu canggih ini ya. Sehingga kitab ini nih kalau seandainya ditemukan ya mungkin juga sudah ditemukan. Tapi alhamdulillah mungkin Allah jaga. Seandainya ada orang yang jahat yang gak bertanggung jawab, ditemukan kitab ini, maka bisa jadi mereka menggambar sosok baginda Nabi atau mereka membuat seperti robot-robot yang berbentuk yang ingin mereka ciptakan di akhir zaman sosok Nabi yang mungkin untuk penipuan dan segala macam fitnah akhir zaman, mereka bisa melihat ini kitab ini nih sebagai rujukan mereka. Karena begitu detail diceritakan tentang bagaimana bulu matanya, tentang bagaimana rambutnya, bagaimana giginya baginda Nabi. Kalau ada orang yang bisa mungkin menggambar aja, pasti ada. Karena kan kalau misalnya di eh, biasanya untuk mengotopsi satu kriminalitas itu kan terkadang ada orang yang pinter ngegambar gitu. Diceritakan saja dia sudah bisa melukis. Nah, kalau mereka bisa melihat ini, kitab ini bisa dibaca dan mereka menemukan informasi ini bisa jadi mereka bisa menggambar sosok baginda Nabi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini karena kecanggihan ya zaman sekarang. Ya mudah-mudahan Allah masih jaga itu. Allah masih jaga tentang ya bagaimana marwahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman nanti. Jadi sehingga kita nggak menemukan tuh fitnah-fitnah akhir zaman yang nantinya robot-robot yang diciptakan ternyata mereka menciptakan robot Nabi Muhammad. Waduh, itu perkaranya batal itu, batil perkaranya ya. Baik, kita masuk langsung di bab pertama fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an Anas bin Malik, annahu sami'ahu yaqulu. Ini hadis diambil oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Nabi berhijrah ke Madinah, dari kecil Anas bin Malik sudah dititipkan oleh ibunya kepada baginda Nabi untuk berkhidmah. Jadi asistennya baginda Nabi. Maka tidak jarang nanti kalau kita temukan hadis-hadis di dalam kitab ini, kebanyakan riwayatnya dari Anas bin Malik. Seorang sosok yang begitu dekat sekali dengan baginda Nabi, waktunya juga begitu intim dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis-hadis yang menceritakan secara valid tentang bagaimana sosok Nabi, ya kita temukan dari orang dekatnya. Anas bin Malik, kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Annahu sami'ahu yaqul, Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tawilil bain, tidak terlalu tinggi yang jangkung. Wala bil qasir, tidak juga terlalu pendek yang cebol, begitu tidak. Maka tubuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ideal, sangat proporsional. Wala bil abyadil amhaq, dan juga tidak putih yang terlalu putih kemerah-merahan. Wala bil adam, dan juga tidak terlalu kecoklatan yang selalu yang kayak misalnya sawo-sawo matang begitu ya, tidak. Jadi kulit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putih, tapi juga tidak putih yang putih seperti sepak gitu ya, tidak putih sepak. Sepak itu kayak penyakit orang supak gitu, terlalu putih putih susu, enggak. Jadi putih baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putih yang sangat indah. Putihnya mungkin juga jarang-jarang sekali yang kita temukan di orang-orang yang sekarang gitu. Kalau kita lihat bule, mungkin putihnya juga putih yang nggak terlalu kita senengin gitu. Justru mereka ke Indonesia ngejemur supaya jadi hitam gitu ya. Nah, orang-orang kita di sini justru jadinya ya mungkin sawo-sawo matang kebanyakan kita Asia ya. Nah, kalau kita mungkin sawonya udah bukan lagi sawo matang, udah becek ya. Sawonya sawo sangat matang kali. Wala bil ja'dil qatati, dan juga tidak. Nah, ini bercerita tentang rambutnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala bil ja'di qatati, tidak terlalu lurus seperti lurusnya kuku gitu ya, atau lurusnya sisir gitu, tidak. Ada rambut, mungkin rambut model orang yang terlalu lurus. Nah, tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu lurus, wala bisabti, dan juga tidak terlalu ikal atau keriting. Ya. Jadi rambutnya biasa-biasa saja, rambutnya ideal, rambutnya tidak terlalu lurus dan tidak terlalu ikal. Jatuh memang, tidak tegang. Jadi nggak kayak orang yang di apa itu, yang digosok, di smoothing begitu ya, terlalu lurus tidak. Maka rambut baginda Nabi nantinya kita akan melihat ada beberapa macam. Yang penting yang kita ketahui, rambut baginda Nabi ataupun daripada beberapa macam itu tidak terlalu lurus dan juga tidak terlalu ikal. Ba'athahul Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, dilantik menjadi nabi ra'si arba'ina sana, pada apa, kalau sekarang kita sebut itu kepala empat ya, umur 40 tahun. Ini orang Arab juga suka sebutnya raksi arba'ina sana, kepala 40 tahun, kepala empat maksudnya. Fa'aqama bi Makkah asyara sinin. Dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sana, dan Allah itu mewafatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 60 tahun usianya. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'aratan bayda, dan tidak ditemukan di kepalanya atau di rambutnya ataupun di jenggotnya melebihi 20 helai uban ketika beliau wafat. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi nabi 40 tahun. Kemudian di Mekah itu menetap 10 tahun.
Padahal yang familiar mungkin kita dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah itu 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Sehingga beliau wafat itu pada umur 63 tahun. Lah ini kalau disebutkan hadisnya 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah dan wafatnya 60 tahun. Lah 3 tahun lagi kemana? Itu jadi pertanyaan. Nah, jadi para ulama di sini menjelaskan tidak ada yang salah dari hadis ini. Ya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang kontradiksi dengan hadis-hadis lainnya, tidak. Hadis yang sangat sahih dan familiar yang kita dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan pada umur 63 tahun. Jadi sehingga beliau berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah selama 10 tahun dan wafat di Madinah. Maka 13 tahun itu dijelaskan oleh Anas bin Malik. Para ulama menjelaskan ini ada beberapa pendapat bahwa Anas bin Malik ketika menjelaskan bahwasannya di dalam hadis ini menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal di Mekah 10 tahun itu hanya penggenapan saja. Jadi istilahnya Anas bin Malik tidak mau ribet-ribet gitu. Ya, ketika menjelaskan Nabi itu 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kemudian meninggal 60 tahun. Nggak mau ribet, nggak mau ngambil ganjil-ganjil gitu. Jadi digenapin saja. Nah, adapun kalau ulama yang lain, yang ini yang saya suka pendapatnya, bahwasannya Anas bin Malik mengatakan seperti ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah itu berdakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan. Tapi oleh Anas bin Malik tidak dihitung 3 tahunnya. Tidak dihitung 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan dihitung oleh Anas bin Malik Nabi itu berdakwah 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sehingga kalau kita jumlahkan 63 tahun. Nah, jadi istilahnya tidak ada kontradiksi dalam hadis ini. Hadis ini sahih, hadis ini muttafaq alaih. Ini sudah sangat kuat hadisnya. Walaisa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan, dan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal, gak lebih ditemukan uban di jenggot ataupun di kepalanya, itu lebih daripada 20 uban. Ini kita lihat keindahan yang luar biasa. Nabi ketika wafat pun itu membuktikan bahwa begitu sehatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dari secara ilmu medis pun, kalau orang yang ditemukan tidak beruban sudah sampai umur 60 tahunan, beliau 60 tahunan tapi nggak ditemukan uban. Uban cuma satu-satu aja. Bisa dihitung 14. Ada yang mengatakan 14 helai. Dari mana ditemukan 14 helai? Siapa yang menghitung? Ibunda Aisyah yang suka jeli sekali melihat sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika beliau wafat di umur 60 tahun dan beliau ubannya tidak lebih daripada 20 helai atau tidak lebih daripada 14 helai, itu kita bisa simpulkan bahwasannya kehidupan baginda Nabi begitu sehat secara medis. Metabolisme tubuhnya begitu bagus dan sirkulasi apa namanya? Darahnya itu sangat-sangat bagus sehingga orang kalau metabolisme tubuhnya bagus itu nggak akan berubah, Mbak. Nah, itu kalau di dalam segi medisnya. Maka sangat-sangat indah, sangat-sangat proporsional tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Humaid bin Mus'ada Al-Basri, haddatsana Abdul Wahab Al-Thaqafi an Humaid an Anas, lagi-lagi dari Anas bin Malik. Beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rob'atan. Rob'atan itu sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi yang jangkung, tidak juga terlalu pendek. Jadi kalau dilihat sama sahabat-sahabat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun di tengah-tengah kerumunan, mata semua tertuju tetap kepada sosok baginda Nabi terlebih dahulu. Meskipun nggak terlalu tinggi, meskipun nggak terlalu pendek. Karena orang yang terlalu tinggi jangkung juga nggak ideal ya, jelek jadinya. Tapi begitulah sosok baginda Nabi. Walaysa bil tawili wala bil qasiri. Hasanal jismi, tubuhnya begitu indah, fisiknya begitu indah. Wa kana sya'ruhu laisa bija'di, dan rambutnya tidak lurus, tidak terlalu lurus dan juga tidak terlalu ikal. Jadi kalau bisa dikatakan tidak keriting berarti ikal ya. Ikal mungkin bahasa sekarang ya. Ikal yang mungkin juga ikal yang tidak terlalu gelombang, yang kalau kata kata
di dalam hadis yang lain kita dapatkan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikal di bagian bawah saja, karena rambut Nabi ada yang sampai cuping telinganya, ada juga yang sampai pertengahan lehernya, ada juga yang sempat terkena bahunya, terkepak-kepak ke bahunya. Begitu model rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian bawahnya itu agak sedikit ikal, tidak terlalu lurus. Dan cara bermodel rambut seperti ini ternyata ditiru oleh ulama-ulama setelahnya. Sehingga kalau kita lihat tuh, Imam Syafi'i dalam manakibnya rambutnya juga seperti itu. Ulama-ulama setelahnya rambut-rambutnya juga seperti itu. Namun mereka itu kebiasaannya sering memakai surban. Adatnya memakai surban jadi tidak terlalu kelihatan. Sehingga sangat pantas dan sangat indah ketika rambut yang seperti itu ya ada pada sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asmaral laun itu asmaral laun itu maksudnya warna kulitnya begitu asmar. Asmar itu sebenarnya secara bahasa coklat ya. Tidak terlalu putih, tidak terlalu sawo matang. Bisa dikatakan putih sebenarnya, tapi putihnya itu putih yang mengkilat. Ya, tanpa ada skincare, tanpa ada suntik vitamin C dan segala macam, murni putihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, idza masya yatakaffa. Kalau beliau berjalan itu yatakaffa. Yatakaffa itu begitu tegap. Nah, itu takaffa artinya. Makanya sosok Umar bin Khattab itu ketika melihat sosok baginda Nabi itu begitu tegap, begitu ideal, begitu laki gitu ya, nggak kayak anak-anak zaman sekarang sangat prihatin gitu, laki tapi masih main TikTok gitu ya. Aduh, itu memang benar-benar nggak laki-laki gitu. Tapi Umar bin Khattab itu sangat-sangat marah ketika ngelihat laki-laki yang jalannya bungkuk, jalannya nggak tegap, kalau lemah lembut gitu ya. Memang ada sekarang, zaman sekarang ada laki-laki soft spoken katanya bagus memang ya. Tapi kalau zaman dulu Umar bin Khattab nggak suka laki-laki soft spoken itu. Katanya kalau laki-laki itu harus tegas. Ngomongnya harus tegas, jalannya harus lurus, tegap. Ketika dia berbicara semua orang mendengar. Nah, itu laki-laki. Ketika dia mukul, pukulannya keras. Nah, itu laki-laki kalau pada masa zaman Nabi dulu. Nah, cuman nggak bisa kita komparasikan ke zaman sekarang juga. Mungkin sudah berbeda era. Nah, begitulah. Namun, ini sosok ideal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi role model yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab menilai laki-laki itu ya seperti baginda Nabi harusnya. Ya. Dan nanti kita lihat bagaimana fisik baginda Nabi secara detail. Haddatsana Muhammad bin Bashar yakni Al-Abdi, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Qala sami'tu Barra' bin Azib. Ini juga salah satu sahabat Nabi Barra' bin Azib yang begitu sangat detail dalam dalam menggambarkan fisik baginda Nabi. Itu kadang ada skill ya, kalau kita sebut mungkin skill. Orang-orang yang ketika ngelihat sosok seseorang itu akan selalu terekod dalam benaknya, terekam terus tuh di dalam otaknya. Sehingga dia gampang ketika lihat apalagi sosok baginda Nabi yang sangat dicintai, yang sangat diidolakan, sekali melihat baginda Nabi sangat detail. Mereka memperhatikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga informasi ini alhamdulillah sampai kepada kita sekarang. Ini kalau tidak ada usaha para ulama-ulama, sahabat-sahabat dulu, mungkin kita tidak bisa kenal bagaimana sosok detail baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulan marbu'an. Kita sudah jelaskan tadi, marbu'an itu adalah ideal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ba'ida ma baina mangkibaini. Bahu antara kanan dan kiri itu jauhan, begitu lebar. Azimal jummah. Azimal jummah. Itu rambutnya begitu lebat. Namun kalau jummah itu saat itu kalau dikatakan jummah itu berarti rambut baginda Nabi itu sampai ke cuping baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila syahmati udunaihi alaihi hullatun hamra. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengenakan hullah. Hullah itu pakaian luaran. Jadi
Kalau adat ataupun pakaian dulu para sahabat dan baginda Nabi pada eranya itu mereka suka pakai itu dengan dua jubah. Jubah yang pertama atau pakaian dalamnya kemudian di luar dipakai lagi dengan pakaian jubah yang tidak ada kancingnya di luar gitu, dilapisin lagi. Maka itu disebut dengan hullah. Saat itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang pakai hullah baju luaran yang berwarna merah. Itu ketika dilihat oleh Barra' bin Azib. Apa yang dikatakan? Subhanallah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat orang seindah yang pernah aku temui kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau mengenakan pakaian yang merah ini, sehingga bagi Barra' bin Azib melihat, gak pernah tuh ada orang yang pakai pakaian merah seindah baginda Nabi, tidak ada. Gitu. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan sahabat yang begitu kagum tentang fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga para ulama bersepakat Nabi yang paling ganteng, yang paling indah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi Yusuf. Nah, itu ada penjabarannya. Bukan Nabi Yusuf, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniakan keindahan itu 50% daripada seluruh umat manusia ini. 25% yang diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi 25% lagi baru diberikan kepada kita semua. Dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Jadi nggak ada yang mengatakan ya Shah Rukh Khan paling ganteng. Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu 0,0000% Shah Rukh Khan itu. Nggak tahu kemana tempatnya. Nah, atau yang lebih ganteng kayak K-pop segala macam, nggak ada. Jadi orang yang melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 50% kegantengan yang diberikan, subhanallah. Itu orang yang pertama melihat baginda Nabi pasti tunduk. Itu wibawa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sudah mulai berbicara dan mulai senyum, semua orang yang melihat pasti jatuh cinta. Nah, jadi kayak terhipnotis gitu ya. Ada karisma yang begitu luar biasa pada sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga para ulama bersepakat kalau 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 dibandingkan dengan Nabi Yusuf, itu ada yang mengatakan, ada yang mengumpamakan Nabi Yusuf itu gantengnya seperti rembulan, sanggup dilihat selalu. Dan kalau misalnya Nabi itu diumpamakan seperti matahari, bersinar tapi tidak bisa dilihat. Ya kalau saya nggak bisa, nggak apa ya, kayak kurang tepat gitu perumpamaan itu. Kalau saya lebih tepatnya begini, perumpamaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang iya. Tidak semua orang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara lama-lama nggak akan bisa. Kenapa? Itulah wibawa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi Yusuf yang nggak punya, yang nggak ada pada Nabi Yusuf. Apa itu? Kewibawaan, kekarismaan. Jadi siapa saja yang melihat sosok baginda Nabi, pertama dia lihat pasti akan tertunduk pandangannya. Nggak berani lihat lama-lama. Begitu wibawa agung yang ada pada baginda Nabi. Sedangkan Nabi Yusuf nggak punya itu. Mana buktinya? Ada di dalam surah Yusuf. Bahwasannya ceritanya Nabi Yusuf pernah dilecehkan oleh wanita-wanita yang lain. Nah, baginda Nabi tidak pernah dilecehkan. Iya, pernah dilecehkan oleh Zulaikha, istilahnya begitu ya. Ah, dan memang seorang sosok baginda Nabi memang banyak keistimewaan yang mungkin keistimewaan yang ada pada baginda Nabi tidak ada pada Nabi Yusuf. Tapi semua keistimewaan nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa semua dilengkapi oleh sifat sempurnanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syukur alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah kita umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi yang sempurna. Baik, kita bacakan satu hadis lagi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waki, haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra bin Azib. Lagi-lagi dari Barra bin Azib. Qala ma ra'aitu min dhi limmah fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh Barra' bin Azib, aku tidak pernah melihat, ya, ketika beliau dalam rambutnya posisinya lima. Nah, ini kondisi kedua rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ada jummah, ada lima. Kalau jummah itu eh, kondisi rambut baginda Nabi itu jummah itu sampai hanya kepada cuping telinga. Kalau lima itu agak ke bawah. Ya. Fi hullatin hamra di dalam
pakaiannya hullah, pakaian yang dalam keadaan yang kemerah-merahan, ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih indah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Saat itu, ya, Barra bin Azib melihat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkena apa namanya? Terkena bahunya. Itu disebut lima. Kalau tadi rambutnya hanya secuping saja, tidak kena bahu. Kalau lima, ini sampai ke bawah. Ba'idama baina mangkibaini. Itu lebar, tadi kita sudah jelaskan. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. eh, proporsional badannya, idealis sekali. Dan insya Allah kita. Oh baik, sebelum kita lanjutkan ke hadisnya Ali, ini hadis Ali yang terlalu banyak dan terlalu detail dalam menjelaskan. Kita lanjutkan hadis Ali itu di pekan depan, namun kita selesaikan dua hadis lagi. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Mas'ud an Utsman bin Muslim bin Hurmuz, an Nafi bin Jubair bin Mut'im, an Ali bin Abi Thalib. Ini dari Ali bin Abi Thalib menjelaskan, mensifatkan tentang bagaimana fisik baginda Nabi. Qala lam yakunin nabiyyu bitawil. Tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, tidak terlalu pendek. Syathnul kaffaini wal qadamain. Ini yang tidak kita temukan tadi di hadis-hadis yang tadi. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya telapak tangan dan punya telapak kaki yang begitu tebal. Tapi tebalnya bukan berarti kasar. Nggak. Setiap yang ada pada baginda Nabi itu semuanya indah. Justru lebih indah kenyataannya daripada yang kita dapatkan dari seluruh penjelasan-penjelasan atau informasi-informasi yang pernah kita dapatkan dari para sahabat dan ulama-ulama. Kenyataannya lebih indah yang dari kita bacakan sekarang. Nah, kata Anas bin Malik itu pernah mengatakan, eh ma lamastu ma lamastu jithyan wa hariran alyanu min kafaini yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menemukan ambal yang begitu tebal, ya. Kalau orang dulu sebenarnya ambal atau apa namanya itu? Pakaian atau kain yang wol, ya. Dan juga sutra selembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibandingin dengan sutra, itu tangan baginda Nabi justru lebih lembut. Meskipun baginda Nabi, ya, pegang pedang, dipegang, ya, bertempur dalam peperangan, tapi ternyata subhanallah, ini makhluk Allah yang begitu sempurna, yang Allah ciptakan, yang Allah berikan uswah kepada kita semua, ya, sehingga kalau dikatakan tuh begitu indah, secara fisiknya begitu indah, punya tangan, tangannya lebih lembut daripada sutra. Dokhmur Raksi. Dokhmun ini besar kepalanya, ya. Dokhmur Raksi itu kepalanya besar. Kepala baginda Nabi SAW itu agak besar. Namun kepala besar di sini bukan dalam bentuk negatif. Karena kita tahu tadi bahwasanya baginda Nabi SAW itu bahunya lebar, tubuhnya besar, dan telapak tangannya aja tebal gitu. Jadi kalaupun punya kepala yang agak sedikit besar, memang idealnya begitu. Bagus jadinya. Berbeda seperti orang yang mungkin lebar, dadanya lebar, kepalanya kecil. Ada orang yang dadanya kecil tapi kepalanya besar, jadi lucu gitu, ya. Sedangkan baginda Nabi tidak. Dakhmul karadisi, dan juga tulang belulang, sendi-sendinya itu juga besar, menunjukkan bahwa sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang kuat. Tawilul masrubah, dan beliau punya masrubah. Masrubah itu adalah bulu yang berada dari pusar menuju ke ulu hati. Itu namanya masrubah. Namun bulu di sini bukan bulu yang lebat, bulu yang begitu tipis, rapi sekali menjulur lurus dari pusar ke ulu hati. Idza masya takaffa'a takaffian. Kalau beliau berjalan itu berjalan dengan tegap, ka'annahu yanhattu min sababin, seakan-akan saking tegapnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seakan-akan beliau itu seperti turun dari bukit gitu, ya. Jadi kalau orang turun dari bukit pasti agak ketarik badannya ke belakang. Begitulah sifat sifat kelaki-lakian baginda Nabi. Sifat ketegasan, tegap sekali baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dalam berjalan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah
melihat sosok orang seperti ini sebelumnya, bahkan sesudahnya. Sesudah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, juga tidak pernah ditemukan oleh sahabat Sayyidina Ali dan juga sahabat-sahabat yang lain sosok seperti indahnya fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Abi Anil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu bima'nahu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi' juga sama seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik, cukup 6 hadis yang kita jelaskan pada malam hari ini. Dan ada satu perkara yang tadi saya kelupaan dalam membahas tentang pakaian merah. Memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang. Secara ucapannya beliau melarang. Beliau juga tidak suka pakai cincin emas atau meninggalkan cincin emas. Ya, terus kemudian meninggalkan pakaian yang merah. Artinya beliau tidak suka pakai pakaian yang merah. Justru pernah melarang sahabatnya untuk berpakai pakaian yang merah. Baik, sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasusnya pakai merah. Justru yang dilihat oleh Barra bin Azib sedang berpakaian merah. Bagaimana hukumnya? Ini tidak berbicara hukum. Kalaupun berbicara hukum, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat, ini konsep hadis penting sangat dicatat. Di dalam hadis Nabi kalau ditemukan bahwa ucapan Nabi melarang, tapi Nabi melakukan. Ya, itu yang didahulukan adalah ucapannya, bukan perbuatannya. Tapi apakah hal ini kontradiksi? Sifatnya kontradiktif? Tidak. Itu menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang sesuatu berarti tidak sampai hukumnya kepada haram. Ini sering kita dengar la yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak ada yang daripada kalian itu kalau minum itu secara berdiri. Dah. Apakah itu haram? Dah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat pernah ditemukan oleh para sahabat juga minum dalam keadaan berdiri. Apakah lebih baik berdiri atau duduk? Tentunya lebih baik duduk karena Nabi menghimbau untuk duduk. Kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan berdiri, itu hanya memberi contoh bahwasannya yang beliau pernah larang itu tidak sampai kepada haram. Jadi cuman sekedar pelajaran saja. Begitu juga pakaian merah. Nabi melarang pakaian merah, tapi merah yang bagaimana dulu. Nah, ini juga perlu rinciannya. Kalau merah yang pernah dipakai Nabi, hullahnya itu, ini nanti kita akan dapat mungkin di pakaian Nabi di bab ke depan. Hullahnya itu merah, tapi tidak merah ngejreng, dak. Merah yang kayak tulisan ini mungkin enggak. Ya, merahnya itu merah ke agak merah hati atau marun gitu ya. Atau merahnya itu juga bercorak. Jadi istilahnya ada coraknya. Bukan pakaian merah ngejreng terus polos. Enggak, itu yang enggak disukai Nabi. Jadi yang dilarang oleh Nabi itu udahlah pakaiannya merah, polos gitu ya. Udah ada gambar apa-apa, nggak ada corak apa-apa. Terus berjalan di siang hari, aduh sakit mata orang yang lihat ya. Justru makanya Nabi sudah melarang karena akan timbul ketidaksukaan kalau orang lihat. Ya. Dan juga kita bisa simpulkan bahwa sosok Nabi itu adalah sosok yang sangat modis, ya. Jadi sangat memperhatikan penampilannya sangat. Justru para sahabat itu kagum ketika melihat Nabi. Ya, rambutnya seperti selalu tersemir, ada minyaknya, berminyak. Subhanallah, begitu indahnya sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pakaian yang merah, tapi juga bukan sampai kepada tahap yang haram. Dan kalaupun pakai pakaian yang merah, boleh saja. Namun, alangkah lebih baik merahnya pun tidak merah ngejreng, tapi merah yang ada corak-coraknya, atau merah yang agak kehitam-hitaman, ya, atau merah marun, gitu. Baik, wallahu a'lamu bisawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi sejenak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat yang mengatakan perbedaan kegantengan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad. Kalau seseorang yang tidak ganteng, dia bersanding dengan Nabi Yusuf, maka akan kelihatan jomplangnya, gitu. Hmm. Tapi berbeda dengan orang yang tidak ganteng bersanding dengan Rasulullah, maka dia ikut terbawa ganteng begitu Pak Ustadz, gimana itu? Masya Allah. Iya, betul.
Itu namanya ta'liqat. Itu bukan pertanyaan saya kira ya. Tambahan. Ada riwayat-riwayat yang mengatakan begitu memang ada. Itu istilahnya ya untuk membedakan kewibawaan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi yang nggak ada pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, dari secara kewibawaannya, juga dari secara apa karismanya, sehingga karisma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa memancarkan ke sahabat-sahabatnya. Nah, ya mungkin ya wallahu alam, mungkin ada riwayat yang mengatakan seperti itu dan itu juga taklikat daripada ulama-ulama saja itu. Baik, ada yang lain?